Teman-teman, mari kita buka lagi lembaran sejarah bangsa ini. Ada satu pola yang sulit dibantah. Setiap kali Indonesia memiliki pemimpin nasionalis yang berani melawan arus dominasi asing, selalu ada intervensi besar dari luar negeri. Entah lewat tekanan ekonomi, operasi intelijen, bahkan skenario pergantian rejim. Sejarah mencatatnya dengan tinta darah dan air mata. Coba cek baik-baik. Fase pertama tahun 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun, pertanyaan yang sering diabaikan adalah, mungkinkah proklamasi itu terjadi tanpa dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki 9 Agustus oleh Amerika Serikat? Saat itu Jepang masih mencengkram Asia Pasifik dengan tangan besinya. Tapi hanya 8 hari setelah ledakan nuklir, Jepang kemudian menyerah dan Indonesia merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kemerdekaan kita bukanlah sekadar hasil perlawanan internal oleh para founding fathers dan para pahlawan kita, tapi juga produk perubahan peta geopolitik global yang hadir sebagai faktor penentu. Dan pada tahun 45, Amerika adalah faktor penentu tersebut. Lalu kita masuk ke fase 1965. 2 dekade kemudian sejarah kembali diputar oleh kepentingan global. Tragedi 30 September 1965 bukanlah sekadar konflik internal Indonesia, melainkan bagian dari pertarungan perang dingin antara blok barat dan blok timur, antara Amerika versus Uni Soviet. Saat Bung Karno semakin condong ke blok timur, mendekat ke poros Pyongyang, Beijing, dan Moskow, Amerika merasa kepentingannya terancam. Walaupun Bung Karno mendirikan gerakan non-blok, dokumen-dokumen CIA yang kini dibuka oleh Trump kemarin pada bulan Maret mengungkapkan operasi rahasia di Jakarta, Medan, dan Surabaya pada masa itu. Soeharto kemudian naik, PKI dilibas, dan pengaruh Amerika menguat. Bung Karno yang ingin membangun tatanan dunia baru justru pada akhirnya tumbang. Padahal Bung Karno bukan PKI, Bung Karno itu PNI, Partai Nasional Indonesia, yang bermimpi untuk menggabungkan semua kepentingan untuk membangun Indonesia. Bukan karena kekuatan rakyat semata, tapi karena infiltrasi intelijen global. Sekarang kita masuk fase 1998, ada krisis moneter dan runtuhnya Orde Baru. 3 dekade kemudian sejarah kembali berulang. Krisis Asia 1997 sampai dengan 1998 dipicu oleh serangan spekulan mata uang termasuk George Soros. Rupiah hancur, inflasi menggila, kerusuhan merebak, dan Soeharto pun tumbang. Apakah rakyat ingin perubahan? Iya, betul, rakyat ingin perubahan. Tapi apakah rakyat sendirian yang menentukan? No, tidak. Tekanan internasional, resep IMF, dan manipulasi pasar mata uang global menjadi detonator penyulut untuk mempercepat tumbangnya rejim Orde Baru. Nah, dari 3 fase ini kita belajar. Yang pertama, Amerika selalu hadir sebagai pemain utama, baik langsung maupun tidak langsung lewat intelijen maupun lewat serangan ekonomi. Kedua, setiap pemimpin nasionalis yang condong ke timur, ke arah Rusia atau Cina, selalu akan berakhir ditumbangkan. Dan kita belajar pada poin ketiga adalah bangsa ini tidak pernah benar-benar menulis sejarahnya sendiri karena infiltrasi asing selalu membayangi kita. Lantas, sampai pada titik ini, apakah teman-teman masih tidak percaya dalam setiap perkataan, dalam setiap pidato Prabowo selalu menyebut antek asing? Saya itu sedih ya teman-teman ketika ada banyak orang yang mengolok, mengejek istilah antek asing yang selalu dipakai oleh Pak Prabowo itu. Padahal kalau kita merunut kembali ke sejarah, antek asing itu nyata dan ada di Indonesia. Pola detonator dan penyulut dari setiap fase ini pun hampir sama. 1965 rakyat marah karena PKI dituduh membunuh jenderal revolusi. Amarah itu kemudian dipakai untuk menumbangkan Bung Karno. 98 rakyat marah
karena lapar, harga naik, dan aparat menindas. Amarah itu mempercepat tumbangnya Soeharto. Dan kalau kita mau lompat dulu ke tahun 2025 atau sekarang ini, rakyat marah karena krisis ekonomi pasca Covid hingga saat ini, ada utang pinjol yang menumpuk, ada perilaku elit dan DPR yang berfoya-foya, yang bergoyang ria di atas penderitaan rakyat. Amarah itu bisa diarahkan untuk menjatuhkan Prabowo. Dan polanya konsisten, yakni kemarahan rakyat dijadikan bahan bakar untuk menggantikan rejim. Sekali lagi, hati-hati di balik kemarahan rakyat. Kini kita memasuki fase keempat, yakni Presiden Prabowo Subianto dengan lantang menghidupkan kembali semangat nasionalisme ekonomi yang menggaungkan kembali pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ini sangat sosialis. Kebijakannya juga sangat jelas-jelas berbau sosialis. Ada makan bergizi gratis untuk semua anak bangsa, ada sekolah rakyat yang membuka akses pendidikan luas, ada koperasi merah putih untuk melawan kapitalisme pasar bebas, ada Danantara sebagai pengatur lalu lintas keuangan, ada pemberantasan mafia dan koruptor yang merugikan rakyat. Bahkan dalam panggung internasional, Prabowo sangat progresif. Ia lebih memilih jalur yang anti-mainstream. Ia menolak menghadiri pertemuan G7 sebagai simbol kapitalisme global, tapi hadir di Saint Petersburg Forum bersama Putin. Lebih berani lagi, hanya sehari setelah kerusuhan besar Agustus Kelabu, ia terbang ke Beijing dan duduk sejajar dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un. Bukankah ini adalah pengulangan dari pola Bung Karno? Demonstrasi besar 25-30 Agustus 2025 yang berujung kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat tidak bisa lagi dibaca sekadar sebagai luapan amarah rakyat. Ya, rakyat memang marah, ekonomi sulit, harga pangan mencekik, pinjol merajalela, tapi gejolak sebesar itu jarang sekali murni terjadi. Ingat, sejarah mengajarkan ketika rakyat marah, kekuatan asing seringkali masuk memanfaatkan momentum untuk menggulingkan rejim yang tidak mereka sukai. Dan rasa-rasanya, sekali lagi ini pakai rasa ya teman-teman, belum tentu benar. Prabowo justru sekarang itu menjadi target empuk bagi intervensi asing. Mengapa? Karena ia seorang nasionalis tulen seperti Bung Karno. Ia menolak resep kapitalisme barat dan ia bersahabat erat dengan Rusia dan China. Ketiga faktor ini membuat Prabowo berbahaya di mata Washington. Ia bukan boneka, ia bukan yes man yang bisa diatur oleh IMF atau Uni Eropa atau Bank Dunia. Inilah alasan mengapa narasi antek asing yang sering ia lontarkan bukan sekadar retorika politik. Fakta sejarah mendukung kekhawatiran ini. Teman-teman, sejarah Indonesia jelas menunjukkan pola berulang. Amerika dan blok barat akan selalu mengguncang kepemimpinan nasionalis yang condong ke timur, apalagi berideologi sosialis. Prabowo pun kini berada di jalur yang sama. Ia sedang membangun Indonesia berdikari, mengembalikan roh pasal 33 dan melawan kapitalisme global. Tapi justru itulah ia menjadi target empuk. Agustus Kelabu kemarin adalah alarm keras bahwa kekuatan asing bisa saja sedang menyiapkan panggung untuk menjatuhkan Prabowo. Lewat demo, lewat kerusuhan, lewat ekonomi, dan bahkan lewat lembaga negara sekalipun yang mereka kendalikan. Pesan saya untuk Pak Prabowo, belajarlah dari Bung Karno. Belajarlah dari Soeharto. Jangan ulangi kesalahan mereka. Kuasai ekonomi, perkuat TNI, dekatkan diri dengan rakyat kecil, dan jaga kedaulatan di atas segalanya. Sebab jika sejarah benar-benar berulang, maka Prabowo bisa jadi target penggulingan berikutnya.